Saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Tuhan. Amin. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Rut pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudaraku, hasil akhir dari kasih karunia selalu saja di luar dugaan. Memang begitulah cara Tuhan bekerja, tidak terselami. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Boas akan menjadikan Rut sebagai istrinya. Dalam pembacaan di akhir narasi kitab Rut ini, Rut mengalami kasih karunia dengan manifestasi yang sempurna, saudara. Kita semua dapat membayangkan bagaimana Rut muncul dalam narasi ini, yaitu janda miskin dari Moab, lengkap sudah penderitaannya. Tapi saudara, Tuhan dengan anugerahnya memiliki jalan lain. Haleluya. Benar kata firman Tuhan. Tuhan mengambil orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang hina bagi dunia, dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih oleh Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Seperti dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28. Nah, saudara, memang betul narasi daripada kitab Rut adalah narasi tentang kasih karunia, di mana di dalamnya kasih karunia dan penebus mengambil sentral utama atau hal yang paling utama dari pemberitaan dalam kitab Rut ini. Nah, saudara, coba saudara perhatikan bagaimana begitu Boas menikah dengan Rut. Alkitab berkata, lalu Boas menghampiri Rut dan oleh karunia Tuhan mengandunglah Rut. Jadi dari proses awal sampai pada melahirkan anak, semuanya ada dalam karunia Tuhan. Dan hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kalau kasih karunia bekerja pada diri seseorang, itu betul-betul akan dimulai dengan begitu baik dan akan mengakhirinya sampai pada apa yang Tuhan inginkan terlaksana. Dan hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa hal itu menunjukkan bahwa kasih karunia tidak pernah gagal mengerjakan maksud-maksud Tuhan. Saudaraku, Rut bukan hanya menikah dengan Boas, tapi juga memberinya anak laki-laki. Bagi Boas, saudaraku, dan seluruh kaum Israel, anak laki-laki adalah masa depan dan juga adalah suatu harapan, sukacita, saudaraku, dan suatu kebanggaan. Juga bagi Rut dan Naomi, saudara, disitulah harapan baru terjadi karena penebusan. Anak-anak memang merupakan buah yang tetap karena hanya anak-anak yang dapat membawa semua yang kita miliki pada generasi berikut. Saudara, bagi Naomi secara pribadi anak ini adalah penghapus aib daripada keluarga. Itulah saudaraku sebabnya nama anak itu adalah Obed. Obed itu artinya adalah serving. Dan juga saudaraku tetangga daripada Naomi mengatakan bahwa anak itu adalah sebagai anak Naomi sendiri. Karena saudaraku, anak ini melayani tujuan kasih karunia Tuhan untuk
kehidupan dan keluarga Naomi. Punya anak laki-laki, luar biasa. Punya anak laki-laki memang sesuatu yang luar biasa bagi orang Israel pada waktu itu. Tentu di zaman sekarang laki-laki atau perempuan sama saja. Tapi ini kita harus mengerti bahwa kelahiran Obed ditulis dengan jelas. Rupanya penulis kitab Rut mau beritahu buat kita bahwa sebenarnya sekalipun Rut adalah bangsa kafir, dia telah memainkan peranan penting di dalam kehidupan silsilah keturunan Yehuda. Sebab tentu kita mengerti dari Obed ini lahirlah Isai, dan dari Isai ini lahirlah Daud. Punya pengertian bahwa dari Ruth, bayangkan saudara, oleh apa yang dia telah lewati, bagaimana dia berjumpa dengan kasih karunia, ternyata lewat rahimnya melahirkan keturunan Daud yang tentu kalau kita lanjutkan ke bawah akan melahirkan Mesias bagi dunia. Pernahkah saudara terpikir bagaimana karya kasih karunia Allah di dalam penebusan ini membawa seorang yang sama sekali dianggap tidak berarti untuk menjadi berarti dan kemudian meninggalkan warisan yang sangat terbaik, yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan sejarah umat Tuhan sampai akhirnya Mesias itu. Saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Tuhan. Amin. Dan kita percaya, saudara, mungkin saudara berpikir bahwa wow, itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan sedang memandang kepada saudara. Karena Tuhan selalu punya rencana yang indah dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Berharap dan bersandar terus kepada Tuhan dan kita akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.